Nah, itu tadi ya Bapak Ibu ya. Ini sharing, bukan artinya Bapak Ibu nggak bisa pakai. Kami sharing, mudah-mudahan ya 20% yang kami pakai Bapak Ibu bisa implementasikan di gedung masing-masing ya. Karena semua gedung bertingkat prinsipnya sama. Nah, sekarang kalau iuran pengelolaan lingkungan, kami hitungnya begini. Ini cepat aja ya, 5 menit tinggal waktunya. Jadi kami namanya service charge. Lalu ada biaya utilitas, listrik, air, gas, telepon. Kalau memang ada gas atau telepon. Lalu ada pendapatan lain-lain dari sewa area umum, dari parking, overtime. Overtime itu misalnya gini, ada orang, kalau ini di office terutama, ada orang kan office itu tutup jam 6. Di atas jam 6 mereka mau pakai AC gedung, bayar overtime. Overtime kalau di office itu bisa 250 sampai 450 ribu rupiah per jam per zone. Karena ini duit tambahan untuk kita memperkecil. Kemudian ada work request kalau ada tambahan pekerjaan, misalnya tolong dong bersihin unit, bersihin apartemen di luar waktunya housekeeping. Nah, kita bisa bersihin dari sampai dalam unitnya. Atau pest control, semprotin dong dapur saya dengan pest control, itu ada tambahannya. Nah, jadi ini semua biaya ini namanya pendapatan operasional. Ya, di luar kalau ada sewa unit. Berikutnya. Kemudian pengeluaran kami itu terdiri dari gaji dan benefit karyawan, ada servis dan kontrak. Servis kontrak itu adalah misalnya kontrak jasa pengamanan, kontrak kebersihan, jasa pembuangan sampah, pest control, perawatan taman, peralatan sanitasi, servis lift, gondola, servis mesin genset, chiller, cooling, dan lain-lain. Semua yang prinsipnya maintenance. Kemudian ada juga biaya untuk utilitas, biaya listrik, air, gas, telepon, biaya iuran, RT RW kelurahan, biaya IPKL kawasan, biaya pembuangan limbah. Jadi ini membentuk biaya operasional. Berikutnya juga pembelian spare part, ya, penggantian spare part, beli material sipil, electrical, mechanical, elektronik, HVAC, pemadam kebakaran, dan selanjutnya. Lalu ada biaya operasional kantor untuk beli semua barang-barang cetakan, sewa mesin fotokopi, dan lain-lain. Ada biaya promosi. Promosi itu kalau kami bikin banner Dirgahayu RI ke-80, nah itu masuk ke biaya promosi namanya. Lalu ada biaya transportasi, ini untuk sewa kendaraan. Kami juga mungkin perlu ada asuransi kendaraan, ada bahan bakar, dan lain-lain untuk kendaraan operasional. Ya. Berikutnya asuransi. Nah, ini juga kami lakukan asuransi, premi asuransi untuk property or risk. Ini dibeli ketika gedung sudah mulai beroperasi. Pada saat awal masih under CAR, construction or risk, waktu masih dipegang sama tim project management. Begitu sudah pindah ke kita, semua udah handover, kita harus pindahkan ke property or risk. Ya, kadang-kadang kami ambil juga earthquake kalau memang diperlukan, ya, tergantung juga dari saran dari pihak ketiga. Lalu kami juga ambil biasanya terorisme and sabotage. Ini dulu diambil waktu zaman dulu masih banyak bom atau huru hara, civil and commotion, itu kita ambil ya. Kemudian machinery breakdown, third party liability, business interruption, itu bagian dari property or risk. Jadi kalau ada equipment yang rusak, bukan karena wear and tear, itu kita klaim ke asuransi. Nah, mungkin Bapak Ibu juga bisa lakukan itu. Jadi bukan karena penggunaan, tetapi karena memang ada kerusakan yang fundamental pada sistem sehingga harus dilakukan klaim ke asuransi. Tapi juga lihat deductible-nya berapa ya. Jadi kalau deductible-nya 25 juta, biaya perbaikannya 27 juta, ngapain? Ya kan? Tapi kalau deductible-nya 25 juta, perbaikannya 125 juta, klaim asuransi. Jadi ini ada prosesnya juga. Kemudian ada biaya pajak, kami harus mengatur juga PBB, PPh 4 ayat 2, PPh 25, PPh badan ya, dan PPh 29 pajak reklame, dan perizinan. Nah, ini dia nih ya, tiap hari di gedung komersial ada aja. Ini belum urus izin ini, mana aturannya Pak, baru terbit tahun lalu, kita nggak tahu. Jadi kami itu masalahnya di swasta adalah banyak izin-izin yang tiba-tiba timbul sesuai dengan aturan pemerintah yang kami kurang aware, yang kami kurang paham, sehingga memang izin-izin ini juga harus menjadi perhatian Bapak dan Ibu di pemerintahan. Kami di swasta juga sangat aware dengan izin ini ya, karena kami nggak mau ada masalah dengan pemerintah. Dan seperti saya sampaikan tadi, kami selalu melakukan operasional gedung sesuai dengan taat pada aturan
peraturan pemerintah yang berlaku di Republik Indonesia. Berikutnya, nah ini juga ada jasa profesional, jasa pengelolaan gedung. Jadi nanti kalau akan jadi BULD ya Pak ya, ya itu nanti harus ada jasa pengelolaannya supaya semua orang hidup gitu kan. Lalu ada juga jasa auditor, ahli hukum kalau diperlukan, karena ahli hukum ini kadang-kadang banyak yang berantem ya, kami dibawa ke pengadilan. Nah ini harus ada lawyer memang. Kemudian ada jasa notaris, royalti dan lain-lain. Lalu ada acara lain namanya tenant gathering. Jadi supaya semua orang hidup dengan baik, kita bikinin arisan barengan ya, kumpul bareng 17 Agustusan bareng, tapi nggak diumumin lewat PA system yang tadi ya, umuman, arisan ke umuman. Nah itu nggak boleh lewat PA system. Ada apartemen satu yang saya lihat, kalau Bapak Ibu tahu namanya The Brands BSD, mereka bikin tambahan loudspeaker di wall. Jadi kalau memang ada pengumuman yang non emergency, mereka pakai loudspeaker yang ada di wall. Itu di Jepang begitu katanya. Di Indonesia kita nggak pernah gitu ya. Berikutnya, nah ini yang membentuk perhitungan service charge. Jadi berapa revenue pendapatan yang kita dapat dari tadi ya service charge, misalnya katakanlah 7 miliar, biaya utilitiesnya setahun 1 miliar, berarti pendapatan kita 8,9 miliar. Lalu berikutnya pengeluaran kita, misalnya total pengeluarannya itu 8 miliar Bapak Ibu ya, jadi minus nih, minus. Dapatnya dari mana kalau minus? Biasanya ada top up dan developer sampai dia positif. Kenapa jadi selisih tadi? Karena okupansinya nggak mencapai, gitu ya. Nah jadi ini yang membentuk. Jadi misalnya tadi ada 8 miliar expenses-nya, ada recovery cost-nya 1,8 ya, sehingga kita net expense-nya, net recovery cost itu kita dapat dari other income 1,8 miliar, sorry saya lupa. Sehingga net expense kita menjadi 6,8 miliar, total NLA net lettable area. Jadi kalau gedung 50.000 sebenarnya terdiri dari net lettable area dan common area. 20% dari 50.000 itu biasanya common area. Sehingga kira-kira kita dapat revenue dari 35.000 square meter. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, jadi dari expense yang 8,7, saya dapat pendapatan 1,8 dari common area. Dari situ sehingga net expense-nya bisa terreduce menjadi 6,8 dibagi dengan net lettable area. Jadi bukan atas gross area. Jadi yang dipakai sama orang yang disewa ke orang yang dijual ke orang itu berapa? Itu biasanya kira-kira 19.800 ya. Nah, dari situ kita hitung service charge-nya per tahun 37 juta, per bulannya dibagi 37 bagi 12 dapat 28.000. Jadi ini yang faktor yang membentuk service charge di komersial, di swasta ya. Jadi kira-kira kita biasanya naikin jadi 30.000. Ini belum termasuk sinking fund. Jadi kalau aturan pemerintah bilang sinking fund-nya 10%, kami di swasta harus hitung dulu berapa depresiasi, berapa lifetime daripada masing-masing equipment dibagi dengan luas area. Jadi mungkin nggak 10%, kalau gedung-gedung yang makin kompleks sistemnya bisa more than 10%. Ada gedung yang kami kelola sinking fund-nya itu setengah dolar, 0,5 US dollar, karena sistem gedungnya menggunakan teknologi yang lebih advance. Ya. Nah ini
cara membentuknya, jadi semua biaya dimasukkan lalu kami bagi. Jadi Bapak Ibu kalau lihat di swasta, kenapa kami cepat? Karena misalnya kami ada biaya penggantian spare part, itu ada di cost namanya repair and replacement. Selama dia sebulan nggak lebih dari 13.600.000 kami boleh spend. Karena kami akan diaudit setiap tahun oleh tim auditor, gitu ya. Jadi itu cara pengelolaan uang untuk operasional di gedung-gedung komersial. Berikutnya. Nah ini untuk PBB kami juga itu berdasarkan aturan pemerintah. Berikutnya juga adalah cara perhitungan premi asuransi. Premi asuransi ini sesuai dengan premi asuransi yang ditetapkan tarifnya oleh OJK. Ya, jadi ini premi yang bisa berganti-ganti tergantung dari tarif OJK. Bapak Ibu juga mungkin harus perhatikan tarif OJK untuk beli asuransi properti orisnya ya. Berikutnya. Nah ini kalau sanksi ya kalau kami ya. Jadi kalau dia gedungnya itu sistemnya strata title, sanksi diatur pada house rules. Kalau gedungnya sewa menyewa, sanksi diatur pada lease agreement, perjanjian sewa menyewa. Ya, sanksi itu kalau nggak bayar peringatan pertama, peringatan kedua. Kalau listrik hanya peringatan pertama karena listrik itu kan tiap tanggal 20 jatuh tempo, jadi nggak bisa 1, 2, 3, dia hanya 1 kali peringatan. Kalau nggak bayar service charge dia boleh 3 kali peringatan. Setelah itu apa yang terjadi tergantung dari kebijakan masing-masing developer yang tertuang pada lease agreement, perjanjian sewa menyewa atau pada house rule, pada strata title ya. Nah biasanya yang kami lakukan pemutusan dulu listrik, pemutusan air dulu baru listrik. Kenapa listrik nggak boleh putusin duluan? Karena kita perlu AC. Ruangan tertutup kalau nggak ada AC orang bisa mati, nggak ada air masih bisa mandi di kolam renang, betul nggak? Ya kan? Masih bisa beli galon aqua, ya kan? Tapi kalau listrik mati di awal, orang bisa mati juga di dalam unitnya, gitu ya. Nah, jadi kalau udah mati air, mati listrik pelan-pelan tuh. Yang kami nggak bisa lakukan adalah matiin akses karena itu menuju ke rumah. Kecuali udah luar biasa, kami akan bawa ke badan pengurus ya atau ke developer. Kami bilang bahwa udah nggak bisa lagi lebih dari 3 bulan, baru kami kasih informasi bahwa akses kami matikan. Biasanya akses lift dulu dimatiin. Akses masuk kan semua kalau di gedung pakai akses masuk ya, akses masuknya masih oke, tapi nggak bisa naik lift. Itu sehingga banyak orang ikut orang lain untuk naik lift atau dia suruh temannya dari naik 17 cukup dia di bawah, dia bisa naik lift rata 17. Itu kalau udah bahaya banget ya. Terakhir biasanya ya kami ada unit yang sekarang kami bantu dalam penyitaan pemerintah, itu juga banyak. Nah itu kalau unit-unit sita memang ada urusannya dengan regulation. Tapi kalau kami nggak mungkin menyita unit, kecuali sekarang ada aturan baru ya. Kalau nggak bayar boleh dilakukan treatment selanjutnya gitu ya, pengambilan hak. Nah itu mungkin yang saya bisa sharing Ibu Retno. Mudah-mudahan nggak bosen, waktunya pas di setengah jam. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan nanti boleh ditanyakan. Terima kasih teman-teman, tetap semangat. Terima kasih Bu Naomi yang sudah memberikan pencerahan buat kita semua. Mungkin sedikit Bu Naomi bahwa rasa-rasanya sebenarnya pengelolaan hunian, pengelolaan bangunan itu sebenarnya semua sama ya Bu ya. Tinggal bagaimana kita mengaturnya. Tadi terkait dengan yang dipaparkan benar-benar sungguh ideal banget. Nah sekarang mungkin PR kita semua bagaimana caranya kita mengelola dengan seefisien mungkin, seefektif mungkin ya. Kemudian cara berpikir kita juga bisa kita ubah. Jangan kita berpikir ala-ala pemerintah ya. Kita mulai sekarang belajar bagaimana berpikir secara swasta. Sepertinya seperti itu kalau saya. Tadi Ibu sampaikan bahwa intinya bahwa kehandalan gedung tetap terjaga, tidak boleh menurun. Nah ini mungkin kita harus banyak belajar nih, karena awalnya kita benar-benar bagus, kemudian lama-lama memang kualitas bangunan semakin lama semakin menurun. Sebenarnya sama sebenarnya. Tadi juga ada tenaga-tenaga teleservis di kami dulu. Kemudian ada teknisi, kemudian ada pamda atau keamanan. Sebenarnya sama, hampir sama. Tadi kalau Ibu tadi 30 orang itu per 50 kurang lebihnya kira-kira satu tower kan dia 21 lantai ya, sekitar segitu ya. Itu 50 orang.
Mungkin hampir-hampir mirip lah dengan teman-teman kita. Cuman rasanya dalam pengelolaan itu teman-teman agak lebih. Karena kalau APBD apapun yang diusulkan asal untuk gedung dan prasarana kayaknya pasti diberikan prioritas. Tadi mungkin kalau ibu tadi ada budgetnya yang harus dibatasi, kalau kita kayaknya enggak ya, mungkin nanti teman-teman bisa menambahkan gitu ya. Kemudian juga ibu tadi ibu menentukan PL dan sebagainya itu, kalau kami terus terang Bu, menentukan biaya sewa itu ada semacam subsidi atau apa ya namanya ya, sekitar 60-80%. Jadi kira-kira kalau hunian itu harus disewanya sekitar ini perbandingannya ya, kalau pasar rumput ini kan dikelola oleh BLUB. Kemarin tuh BLUB hampir menetapkan secara Pasar Jaya itu menetapkan kira-kira sewa satu unit dengan tipe 36 2.750.000 satu unit. Tapi kami sekitar berapa berkisar 800 ya, 800.000 sekian sampai dengan 1,7 ya, 1,7. Kenapa berbeda? Karena ada levelnya gitu, ya yang mempengaruhi adalah pendapatan. Ketika pendapatan sekitar berapa kita yang 800.000 sekitar 2,5 sampai 5 itu sekitar 800 itu yang terendah. Nah ini menurut saya juga ini perlu kita evaluasi kembali. Apakah dengan ada tarif yang benar-benar level ini, apakah memang benar-benar bisa diterapkan di lapangan? Karena pada dasarnya pendapatannya jadinya akhirnya disesuaikan sesuai gimana caranya masyarakat untuk sampai yang ke 800 sekian itu Bu. Nah ini juga yang kita evaluasi kembali. Kemudian tadi yang tidak pernah kita pikirkan adalah itu terkait dengan asuransi. Ini teman-teman ya, kita ini sama sekali tidak ada asuransi. Jadi ketika bangunan saya sudah kadang-kadang juga nulis nih, seandainya mudah-mudahan ini aman semua ya, seandainya terjadi kebakaran, bagaimana tangga kebakaran itu pun kadang-kadang banyak barang-barang yang memang masyarakat kan yang kita larang, akhirnya mereka naruh di tempat-tempat yang seperti itu. Nah itulah kendala-kendala yang kita hadapi. Kemudian juga tadi rasa-rasanya kalau ibu bisa lebih keras lagi gitu ya, penerapan sanksi gitu ya, IPL dan bayar dan sebagainya. Tapi kami terkadang menerapkan itu ya tadi banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi dan pertimbangannya. Misalnya katakan ini sudah teman-teman sudah berusaha nih, udah mau namanya SP2 ya. SP2 setelah SP2 itu pengosongan Bu. Tapi lagi-lagi pasti nanti ada pertimbangan-pertimbangan, ada di telepon dan sebagainya. Inilah yang kadang-kadang kita rasa-rasanya udah kencang tapi terus akhirnya turun lagi, ibarat air di mana panas anget gitu ya, kita tuangkan di dalam gelas, lama-lama begitu udah semangat-semangatnya tahu-tahu ada turun lagi. Nah kurang lebih seperti itu. Mungkin itu dari saya tadi rasa-rasanya perlu kita pikirkan juga nih teman-teman, apa namanya ya, semacam pelatihan atau diklat berkaitan dengan jembatan gitu ya. Itu perlu kita tingkatkan karena terus terang mungkin bisa jadi kita hanya bisa menghabiskan uang ketika ini rusak, itulah yang kita perbaiki gitu. Tapi kita belum pernah mungkin belum berpikir kira-kira Bu, di tahun pertama apa sih yang perlu kita perbaiki, tahun kedua apa yang perlu kita perbaiki dan itu kita anggarkan. Kemudian yang ketiga Bu, berkaitan dengan anggaran, kami itu memang rigid banget Bu. Jadi sampai pasir pun juga harus diusulkan. Kira-kira timing 8 bulan sebelumnya, karena proses penganggaran itu kan 8 bulan. Artinya dalam masa 8 bulan itu kita menganggarkan ya udah sesuai pada saat T8 bulan tersebut. Ketika berjalannya waktu di Januari ternyata liftnya nih ada yang rusak, tombolnya atau apa yang perlu dianggarkan. Nah ini kadang-kadang karena untungnya kami kerjasama dengan ATPM, sehingga kadang-kadang ATPM juga berbagi ya sudah kita kerjakan dulu. Nah kadang juga Bu, nah ini juga masyarakat juga beda-beda banget Bu dengan kualitas atau motif yang di tempat ini.
kadang tombol lift itu Bu, itu bisa hilang 2-3 kali. Nah ini terjadi Bu, makanya udah beli CCTV dipasang dan sebagainya, tapi tetap aja ada kejadian seperti itu. Nah itu mungkin dari saya tadi sangat apa namanya pencerahan dari Bu Naomi sungguh profesional banget Bu. Jadi kita harus mengelola gedung ya seperti itu gitu ya. Tadi ada siasat-siasat bagaimana caranya menyiasati tidak bocor dan sebagainya. Mungkin itu baik teman-teman, ada yang ingin ditanyakan silakan. Ini jadi harus jalan-jalan nih. Ini kepala UPS 3 Bu, namanya Bu Vita. Baik, Bu Naomi, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tadi luar biasa penjelasan Ibu ya. Intinya kalau kami UPS kan memang menangani masyarakat berpenghasilan rendah ini. Bahkan kita menangani warga relokasi. Tadi kita kan diminta untuk pengelola ini harus menjaga gedung itu tetap handal ya sampai dengan ya selamanya lah gitu. Kendala di lapangan gini Bu, kadang-kadang kami kan user ya, kadang-kadang bangunan yang di dinas rumahan belum setahun itu udah bocor yang luar biasa gitu, sehingga kami yang kadang-kadang menghadapi komplain warga itu pertama. Nah ini kan juga SDM kami juga terbatas walaupun sudah ada apa namanya penegasan menang ya bahwa untuk PRS itu menangani yang ringan-ringan gitu ya, kayak kita pembelian bahan-bahan bangunan untuk TLA warga. Nah kemudian kami tadi sudah dijelaskan bahwa kita juga ada PJP namanya ya, untuk yang kebersihan yang memang dengan sistem rekrutmen. Nah itu kan mereka sama nih kebersihan, ME-nya, keamanan ya, dan administrasi. Nah saya ingin tanyakan ini di lapangan itu kan kita udah keras ya, maksudnya saya pun termasuk orang yang keras terhadap tim di lapangan bahwa kita di sini itu di rusun itu harus jaga rusun tetap bersih ya kan, rusun tetap handal dan sebagainya, karena kami sudah mengeluarkan anggaran PJB itu besar 26 miliar ya untuk gajinya dan lain dan atributnya dan sebagainya setelah bahan-bahannya. Tapi kendala di lapangan kita ngadepin warganya di sini. Contoh di kami ya, ketika kami kedatangan warga relokasi dan sebagainya, itu agak susah. Kira-kira gimana ya ngadepin ini? Agak susah karena gini, tangga darurat pun Ibu itu kami dijadikan WC umum Bu oleh warga relokasi Nagrak itu dari jadi kita patroli karena gini, dengan 16 lantai dan SDM terbatas kita patroli kan berkala. Mungkin pada saat patroli itu terlewatkan ya. Ini tangga-tangga kita itu dijadikan itu tadi yang warga yang tidak bertanggung jawab gitu ya, yang memang jadinya jorok gitu. Saya marahnya menjadi tapi ternyata warganya dari ini gitu. Nah ini agak sulit kami mengaturnya gitu kan. Sehingga kalau orang yang nggak ngerti atau bahkan mungkin dari luar ya, kok jorok sih, kok nggak terkelola sih, padahal kami sudah berupaya maksimal. Nah itu kira-kira tipsnya seperti apa? Bahkan kadang-kadang nih contoh nih, kan sebenarnya di fasilitas area umum itu toilet nggak boleh kunci ya, benar. Tapi ketika kami los tidak dikunci itu, cuma warga sekali lagi masyarakat itu penggunanya jadi nggak pantas lah gitu ya. Pagi-pagi itu tim kami harus membersihkan, tapi pikiran warga itu yang buat apa ada tim kebersihan gitu. Akhirnya seperti itu. Jadi tipsnya apa ya? Karena kami juga jadi menghadapi PJP-nya gitu ya, terus kemudian tapi kita menghadapi warga memang bukan seperti apartemen seperti itu ya. Terus kemudian terkait dengan pengadaan barang ya, mungkin Broto dimungkinkan nggak sih Bapak dari kalau contoh lift ya, tadi sudah dijelaskan kita sudah anggarkan sebelumnya itu 1 tahun barangnya apa aja. Nah dimungkinkan nggak kalau kita tuh kayak stok barang. Jadi misalnya lift yang sering mati itu apa aja sih, misalnya lampunya atau baterainya atau apa gitu kan. Kan selama ini kan kita 1 tahun anggaran selesai habis gitu kan. Padahal kalau bisa mana dipakainya untuk apa gitu. Kemudian pompa juga kami diminta jangan amanat DPR itu jangan sampai ada pompa rusak, lampu mati dan sebagainya. Nah dimungkinkan tidak kalau anggaran kita ini kita beli ini dalam bentuk banyak gitu, tapi sebenarnya ada beberapa untuk stok. Kalau misalnya ternyata lift kita nih mati lampu atau pompanya juga
tiba-tiba rusak gitu. Itu aja sih, kalau mau kita kami akan seperti itu gitu. Jadi terima kasih. Oke, keren banget pertanyaannya. Berarti itu udah biasa bagus di dunia. Satu tentang building defect. Tadi aku udah cerita, building defect adalah penyakit menular pada gedung. Bertahun-tahun nggak kelar-kelar. Karena handover tadi antara project ke property management ke building managementnya itu nggak clear. Jadi saya mau sekali lagi sampaikan, tidak ada gedung yang selesai dibangun itu langsung nggak ada masalah. Masalahnya pasti ada, harus dibereskan. Dan kita harus tahu titik mana kita selesai membereskan dan sisanya akan di carry forward oleh APBD. Gitu ya. Jadi building defect harus diselesaikan dengan testing commissioning. Kalau nggak selesai testing commissioning gedungnya masih bermasalah terus, itu yang membuat hubungan kita sama penghuni menjadi problem. Karena penghuni merasa gedungnya di manage kurang keren oleh pengelola gedung, oleh UPRS. Ya, itu jadi tadi ya ada testing commissioning. Kedua, masalah gini Bapak Ibu ya. Saya ini tinggalnya di rumah tapak. Kalau saya harus tinggal di rumah susun, saya harus merubah culture saya dari yang punya banyak barang ke sedikit barang. Ya, dari yang tadinya ngumpul-ngumpul di rumah rame-rame ke kalau ngumpul di balai rakyat. Dari yang tiap hari berantem suami istri di rumah tapak, di apartemen, di rumah susun, harus lebih damai-damai hidupnya. Karena kalau kita berantem, tetangga segan dengar. Karena tipis gini, ya kan? Jadi saya juga kemarin cerita sama tim UI yang datang ke kantor kami mengenai hal ini. Pre-entry sosialisasi itu perlu banget. Membuat orang terbiasa atau belajar berubah culture-nya, mindset-nya dari rumah tapak pindah ke rumah. Ya, harus diajarin nanti di rumah susun, nggak boleh bawa lemari ya. Lemarinya harus nempel di dinding karena kita harus saving space. Lemarinya nggak boleh ya, aku ya kalau menurut saya ya harus jelaskan. Lemarinya kalau boleh daunnya, pintunya jangan buka tapi geser. Kalau lihat di rumah-rumah di Jepang kan, dia geser pintunya bukan buka, ya kan? Baju cukup warna coklat satu, hitam satu, putih satu. Bosen, ya bajunya kasih ke saudara, beli lagi lewat Shopee yang 15.000, merah, kuning, hijau. Gak boleh punya baju selusin putih, selusin biru. Sepatu, nah sepatu juga, sepatu cat satu, gak boleh 7 misalnya, ya kan? Ada kan? Orang sepatunya sampai ngebalatak sampai ke depan, sampai ke koridor. Jadi culture shock yang terjadi itu yang harus dilakukan sosialisasi pre-entry sebelum masuk ke rumah susun. Siapa yang lakukan itu? Dinas sosial. Kalau memang dari gusurannya, dari area penggusuran, itu harus kerjasama sama dinas sosial. Bebannya harus dibagi, nggak hanya tim DPRKP yang ngurusin ini harus ada keterlibatan departemen lain yang membantu Bapak Ibu untuk membuat mereka siap untuk tinggal di rumah susun, gitu ya. Jadi kan orang kan hidupnya kan trennya naik kan gini kan. Kalau langsung ini dan langsung ini ya pastilah. Saya kaget juga tuh tangga darurat bisa jadi WC. Bapak Ibu tangga darurat bebas hambatan itu aturan tim pemadam kebakaran. Mana tangga darurat tadi? Tangga darurat itu contohnya ya. Itu nggak boleh ada orang di situ duduk-duduk pun nggak boleh karena tekanan udara di sana ditekan supaya kalau terjadi api area itulah area yang orang bisa selamat karena tekanan udaranya itu ditekan sedemikian mungkin sehingga tidak mungkin terjadi api yang menjalar di daerah itu. Makanya pintunya juga harus fire rated door, nggak boleh pintu kayu, ya kan? Harus pakai panic bar didorong karena nggak mungkin kocok-kocok buka nggak bisa, itu nggak boleh terkunci secara sistem melalui MCA panel tadi, ya kan? Makanya tadi sistemnya tangga darurat harus begini, nggak boleh tuh ada ini sebenarnya juga nggak boleh nih ada apa ya? Ini mungkin cara ngambilnya salah ya. Cuman dia harus clear, lampu juga emergency lampnya juga harus baterainya juga nyala 2 jam, ya. Nah itu tadi ya. Jadi kehidupan di rumah susun nggak hanya ibu-ibu yang ada di UPRS aja ya untuk masyarakat MBR. Orang-orang kaya juga banyak Bu yang tadinya tinggal di Menteng terus tinggal pindah ke Pacific Place. Kebiasaan hidupnya berbeda, ya kan? Udah nggak bisa lagi tuh teriak-teriak
tinggal di rumah susun kan, gak usah takut rumahnya ditinggal, ada security yang jagain. Nah itu tadi ya. Berikutnya adalah inventory. Kami memang punya inventory Bu. Inventory kami tadi spare part tadi ya. Jadi kami harus jaga nilai inventory kami. Kalau tadi nilai kami adalah sekitar 8 miliar per tahun, inventory value-nya 1 miliar. Nanti kami catat di buku setelah dipakai, gitu ya. Dan kami kerjasama dengan APPM Bu. Jadi misalnya yang kami nggak bisa cuma misalnya si apa tuh namanya wire rope ya, karena itu mahal. Tapi kalau bearing dan lain-lain spare part, consumable parts itu kami minta APPM yang inventory-kan buat kami. Jadi dalam kontrak itu mereka harus simpan inventory yang fast moving items gitu. Nah jadi nanti dari sana mereka baru tagih ke kami kalau mereka sudah pakai. Jadi kita juga lebih mudah kontrak dengan APPM kita buat setahun supaya kita bisa minta mereka untuk ganti. Nah itu akan lebih cepat. Jadi inventory paling penting juga, tergantung bagaimana kebijakan inventory di pemerintahnya, di Pemda. Mungkin itu Bu jawaban saya. Terima kasih Bu Retno. Mudah-mudahan menjawab ya. Masih ada lagi teman-teman? Baru satu nih. Ada Oh, ada sih. Tiga deh ya, dua lagi ya. Silakan. Ayo. Mungkin nama sekalian PS namanya ya Mas ya. Ya Bu, terima kasih. Saya dari Hendy Bu, dari RS 3. Kalau di paparan ini kan sebetulnya mungkin dari kami Bu sudah sekian kalinya gitu, ketemu Bu Naomi, kemudian juga dengan paparan sama dengan BM yang berbeda gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk operasional Bu mungkin sedikit sharing. Kelemahan di rumah susu itu adalah ketika memang pengoperasionalan di lapangan itu semua tidak memiliki pelatihan yang standar. Artinya begini, jadi mungkin kita ambil contoh housekeeping gitu ya. Housekeeping di rumah susu itu kan disebutnya petugas kebersihan gitu. Proses penerimaannya pun sangat sederhana, sehingga tidak akan, menurut saya pribadi, tidak akan menghasilkan kualitas pekerjaan yang baik. Itu pertama. Yang kedua, juga tidak akan memiliki cara kerja yang sama antara satu orang dan orang lain. Berbeda ketika memang diterapkan petugas kebersihan itu oleh vendor, sehingga dia sudah memiliki basic pelatihan, sudah memiliki basic keilmuan bagaimana cara membersihkan lantai, kemudian cara menggunakan obat, kemudian juga ketika ada situasi emergency harus seperti apa, ketemu tamu seperti apa. Nah, di kita sama sekali tidak ada, jadi memang perekrutannya sangat sederhana. Nah itu yang menjadi kendala kita. Belum lagi kalau melihat di teknisi atau di engineer-nya gitu. Jadi semuanya basicnya itu ya pengalaman, tidak ada lain, tidak ada pelatihan sama sekali. Itu juga menjadi beban tersendiri. Kenapa? Karena ketika bicara mengelola dulu, semua harus dilakukan dengan standar. Artinya tidak bisa untuk tadi mencapai goals-nya, mencapai bangunan itu bisa memiliki kualitas yang lebih, otomatis juga harus standar. Nah, itu kendala sendiri gitu. Nah, pertanyaannya sebenarnya boleh atau tidak gitu. Jadi atau mungkin dinas bisa memfasilitasi itu di untuk teman-teman petugas teknisi kita gitu, mungkin belajar gitu, sharing ke bangunan-bangunan yang ada yang saat ini dikelola DLL, untuk belajar di sana seperti apa, kemudian ketika ada pemeliharaan seperti apa, atau mungkin housekeeping juga di sana
bagaimana mengelilingi area mulai dari pagi sampai sore, atau mungkin melihat strukturnya seperti apa, bagaimana cara menggunakannya. Bukan pelatihan yang inkubasi berapa hari, tapi mungkin hanya sehari atau 2 hari, itu apakah dimungkinkan, itu aja. Jadi teman-teman di lapangan setelah operator ini melihat keluar, tidak hanya melihat mengelola rusun seperti ini gitu. Jadi mungkin mereka juga pernah melihat gitu ketika mengelola, mereka ke mall, mereka ke rumah sakit, mereka ke hotel, atau mereka ke bangunan-bangunan komersil lain, pasti melihat gitu. Tapi tidak melihat ketika mereka ke sana bukan menjadi seorang pekerja, jadi memang ingin menikmati. Jadi yang ingin saya tekankan itu bagaimana teman-teman operator itu bisa menjadi melihat gitu cara kerja, kemudian SOP yang diterapkan di bangunan yang dikelola. Itu disebut. Terima kasih. Terima kasih Mas Hendy ya. Jadi udah sering ketemu ya. Saya baru kenal sekarang. So thank you. Saya usul memang kalau pelatihan kayak gini, kayak kita jahit baju ya. Saya ceritakan bikin pola kebaya kayak gini, tapi Bapak Ibu sendiri nggak pernah potong pola. Itu kan jadi problem ya. Sama dengan nyetir mobil. Cara nyetir mobil, buka mobilnya dan sebagainya, saya kasih tahu sampai di mobil Bapak Ibu belum tentu bisa nyetir sendiri. Jadi memang harus lihat contoh. Ya, saya mau usul soal kebersihan. Sebenarnya banyak sekali Bu ya, vendor kebersihan, ISS misalnya, atau kalau teman-teman tahu Kervas, Hoffman, mereka mau kok ngajarin. Kalau Bapak Ibu mau, saya minta mereka untuk memberikan pelatihan onsite di tempat Bapak Ibu. Gimana cara membersihkan lantai, membersihkan dinding, gitu ya. Tapi harus orang yang datang yang memang benar-benar petugasnya, gitu ya. Jadi biarkan mereka ngajarin, contohin, lalu Bapak Ibu dibimbing gimana caranya supaya cepat. Itu ya, karena kalau lihat ke tempat saya percuma juga cuma lihat doang, ya kan? Tapi harus dibimbing, alatnya harus pakai ini, chemicalnya harus pakai yang kayak gini, tekanan airnya harus kayak gini. Kalau Bapak Ibu mau, banyak sebenarnya mitra kerja kami yang mau bantu, mau bekerja sama itu. Ini tinggal dibukain aja undangannya, nanti kita sebarkan. Karena kalau lewat asosiasi prosesnya lebih panjang, kalau langsung ke masing-masing vendor akan lebih cepat, ya. Demikian juga dengan engineering. Nah, kalau engineering memang harus lihat ya. Saya dengan WRI ada manage satu apartemen, tapi saya mesti tanya dulu sama ownernya di Jakarta Pusat, di belakang rumah sakit Cikini. Apa namanya, Primaya ya. Namanya Maintain Park, pernah lihat ya? Belakangnya Marzuki. Nah, kami minta izin dulu dengan developernya boleh masuk atau enggak, karena mesti izin. Kalau ada, nanti kalau Bu Erni lagi ada maintenance genset atau maintenance trafo hari Sabtu, tapi biasanya kami hari Sabtu ya, kalau yang gede-gede itu. Bapak Ibu boleh kirim engineer-nya. Tapi karena ini masuk ke kantor swasta, nggak boleh 30 yang masuk, mungkin 5 dulu gitu ya. 3 dulu yang masuk, nanti kami bisa mintakan izin untuk lihat gimana maintenance alat-alat besar sistem gedung di gedung hunian. Beda karena kalau hunian sama kantor itu jam maintenance-nya beda. Kalau hunian kami, Sabtu Minggu kami nggak boleh maintenance, dia mesti hari biasa. Kalau di office kami Sabtu Minggu. Nah mungkin begitu caranya lebih cepat. Ya, jadi kalau kebersihan, mendingan orang kami datang, maksudnya vendor kami datang ke tempat Bapak Ibu, free of charge, ini nggak ada biaya, asal dibukain aja pintu, mereka very happy untuk bantu ya. Pest control juga kalau memang perlu kita ajak bawa orang supaya bisa ngajarin gimana cara maintain pest control ya. Lalu satunya lagi adalah tadi engineering ya. Kalau engineering lebih baik engineer-nya datang ke gedung kami untuk lihat supaya nanti bisa diimplementasikan. So saya sangat terbuka untuk sharing lebih jauh dari ini. Let me know kapan mau, mungkin lewat Bu Erni juga. Kabarin aja nanti kami atur. Tapi kami harus atur dulu akses masuk ke dalamnya ya, karena harus izin ke masing-masing pemilik gedung. Mungkin itu Pak Edi. Terima kasih. Memang benar yang tadi disampaikan oleh Pak Hendy, perlu ada semacam standarisasi gitu ya, standarisasi kalau jadi kita lihat satu cara penggunaan
PJLP-nya itu seperti apa, itu standarnya. Kemarin pengalaman terakhir di UPS 1 ketika penerimaan NEB itu kami benar-benar selektif banget itu punya kita ya akhirnya dari sekitar 30 itu kan cuma 7 ya tersari 7 orang itu. Nah ini salah satunya 3 atau berapa itu berasal dari kontraktor. Mungkin jadi ngajarinnya nggak terlalu susah ya karena dia biasa yang melaksanakan kemudian sekarang dia mengelola. Mungkin ini juga kiat-kiat yang bisa kita lakukan. Kemudian juga mungkin Bu di kantor ini standar gajinya nih Bu yang masih UMR padahal resiko tinggi seperti orang yang bersihkan dengan gondola, kemudian juga MP yang setiap beda nih STP dengan itu mungkin di STP kami ada berbeda. Di situ akan ditemukan mohon maaf celana baru dan sebagainya. Nah ini juga benar-benar jadi harus benar-benar turun tuh emisi tersebut. Nah ini gajinya masih UMR. Nah ini kami mudah-mudahan tahun 2026 melalui UPR 1 sedang mengkaji kira-kira dari beban kerja kemudian resiko apakah berapa kali UMR-nya itu lagi kita kaji. Mudah-mudahan dengan seperti ini kita bisa mendapatkan tenaga-tenaga teknisi yang memang benar-benar handal. Ya. Ada lagi? Mungkin satu lagi ya? Jadi mungkin ini pertanyaan terakhir ya Bu, agar bisa lanjut ke narasumber selanjutnya. Baik, pertanyaan terakhir tadi Bu Vita sudah tadi di belakang ya? Silakan, mungkin gantian yang Vita ya. Silakan. Oh Pak Ageng, silakan Pak Ageng. Pertanyaan. Baik, terima kasih Ketua Umum dan Bu Novi. Saya tidak sama yang baik ini beberapa kali dilatih melalui pelatihan ya. Baik, ada dua yang ingin saya tanyakan. Yang pertama kaitannya dengan sebenarnya lebih kepada manajemen ya Bu ya. Jadi memang dalam konsep pendanaan kami ini kan PNS ini lebih kepada pengelolaan operasional. Jadi memang ada dua yang memang mengelola. Yang pertama adalah bidang terkait bidang perumahan. Tapi ada yang mewakili nggak dari bidang perumahan misalnya di Bunda untuk perawatan atau pemeliharaan yang sifatnya sedang dan berat. Kemudian untuk yang ringan itu adalah di UPS. Nah ini memang yang kami kalau dari sisi audit ini memang tidak kelihatan Bu berapa sih cost maintenance setiap tahunnya. Ini memang kalau dibandingkan dengan tadi yang Ibu sampaikan, karena kalau di pemerintahan karena ini APBD jadi tidak ada tanggung jawab untuk kena interest dan sebagainya yang menjadi memang kami tentunya ke depan harus mengikuti apa yang dilakukan oleh teman-teman JLL dan pengelola apartemen. Kemudian yang kedua, ini nantinya dalam sisi manajemen itu sebaiknya seperti apa kan gitu. Kemudian yang kedua, ini kan ada amanat di Rensra kami di 2027 bahwasanya memang OPRS-nya harus menjadi BLUD. Nah sementara yang kami kelola ini kan sebenarnya rumah sewa, tapi akan menjadi akan sangat confused ketika semakin banyak tenan ini yang kemudian sesuai dengan amanat Perda 1 2024 itu menjadi gratis karena kapasitasnya sebagai lansia, disabilitas dan seterusnya. Ini artinya akan membebani bagaimana kami bisa mencapai PEP seperti yang tadi Ibu sampaikan, sementara akan semakin banyak tambahan warga yang para penghuni yang kemudian free of charge gitu. Nah, kira-kira saran dari Ibu seperti apa? Apakah rumah sewa ini kita bedakan dengan yang tadi yang kira-kira warga kolong tol yang baru masuk, warga-warga yang tadi Ibu sampaikan itu bagus sekali, ada semacam entry apa namanya itu? Iya, jadi kalau saya sampaikan adalah intervensi sosial ya atau sosiokratik lah gitu, atau tidak hanya teknokratik tapi juga ada sosiokratik karena memang orang-orang yang baru masuk itu harus dilakukan pembinaan awal bagaimana sih teknik ketika kita masuk ke dalam rumah susun. Hal apa dari landed house
dari slum area ke rumah susun, sehingga memang mereka benar-benar paham, tidak lagi membuang sampah dari lantai 12, lantai 13 dan sebagainya seperti itu. Jadi kami mohon saran arahan pada dua hal tadi Bu. Pemisahan dari sisi apakah nanti juga dari DL bisa memberikan kami unit cost ya. Sebenarnya kami dulu ada semacam ada BIM ya, tapi kemudian kurang berjalan dengan baik. Kira-kira jadi kami punya ancer-ancer. Sebenarnya untuk batas kalau tadi SDM kan 50 orang misalnya gitu ya. Tadi kami punya ancer-ancer. Kalau unitnya sekian ya berarti batas costnya sekian. Terima kasih. Tadi terkait dengan bidang perumahan memang harusnya kita undang ya, karena beberapa rumah susun Bu Naomi desainnya itu indoor semua gitu ya, harusnya outdoor supaya pemeliharaan atau perawatannya lebih mudah dan lebih murah. Ketika ini kejadian yang di Rusun Karanganyar, jadi ada pipa melintang di tengah-tengah apa namanya WC gitu ya, sehingga kalau mau benerin harus dibongkar platnya gitu. Nah ini kan juga harus mereka juga mungkin nanti di lain waktu diskusinya kita bisa bareng-bareng. Itu silakan. Makasih Pak Ageng ya. Oke, coba lagi berarti kita ya. Nah, jadi kalau bagaimana pengelolaan tadi ya Pak, kalau Bapak kan di sini kalau bidang perumahan memang perawatannya lebih ke yang grade-nya sedang ke berat, kalau yang ringan di UPRS Pak ya. Gimana caranya supaya pembagian ini lebih efisien maksudnya ya. Kalau kami memang di swasta berat, sedang ringan, semua di-manage oleh pengelola gedung, jadi kita nggak bagi-bagi. Yang kami bagi itu biayanya Pak. Kalau berat dia masuk di CAPEX. Nah CAPEX ini berarti harus dana yang lebih besar. Biasanya ini datang dari aset, ya, dari developer turunan baru atau dari sinking fund kalau dari PTSRS. Nah jadi kami hanya bagi berdasarkan biaya, tapi kalau dikerjakan semua orang harus mengerjakan. Building manager saya Pak harus bisa mulai dari setup, bikin budget, operation, sampai nanti kalau gedungnya mau dijual. Nah itu urusan beda lagi tuh, kalau kami gedung jual itu namanya capital market, itu beda lagi cara membuat reportnya, karena gedungnya harus dipresent ke market dengan nilai yang value-nya sama optimum pada saat dia dijual ke market. Nah itu jadi tiap tahapan semua orang harus tahu. Ini kalau kami ya, jadi kami hanya bagi berdasarkan siapa yang membiayai biaya apa, gitu ya. Sekarang berapa sih service charge? Gimana sih cara ngatur IPL ya? Memang kami akan atur sesuai dengan target marketnya supaya bisa diserap market, karena kami tadi harus okupansi kan harus tinggi supaya apartemen ini menarik. Biaya tinggal dalam apartemen nggak boleh terlalu mahal, sesuai dengan grading target marketnya. Gitu. Jadi kalau sekarang Bapak juga mesti tahu kenapa penjualan rumah itu sekarang drop dan orang banyak sewa di apartemen, karena Gen Z sekarang lebih memilih sewa dibanding beli, karena mereka lihat fight for quality. Menurut mereka duitnya cuma 6.500.000 UMR-nya ya. Sebenarnya UMR itu tadi Ibu bilang semua gaji engineer kami UMR, kami juga UMR 5.200.000 juga. Cuman kami kalikan 1,4 supaya BPJS-nya masuk, asuransinya masuk, kompensasi UJK-nya masuk. Jadi jangan cuma 5,2 bikin budgetnya, dikalikan dulu dengan gross factor. Ya, UJK-nya harus masuk nih, kompensasi 1 bulan gaji kan? Atau bonus THR-nya masukin. Nah itu 1,4 paling ringan, sampai 1,7. Ya, jadi kalau bikin budget besok, UMR-nya berapa boleh kali 1,7, nanti tinggal dikali ini sedikit tentang tadi ya. Kalau dia supervisor tambahin, karena supervisor nggak dapat overtime, tambahin sedikit uang transport ke, uang makan ke yang berdasarkan kehadiran, insentifnya ditambahin ya. Nah itu tadi caranya. Jadi berapa sih nilai service charge-nya disesuaikan dengan siapa marketnya. Jadi kami juga, tapi mohon maaf kalau di gedung pernikahan kami udah nggak ada lagi yang service charge-nya di bawah 15.000. Mungkin kalau Bapak Ibu, karena kan sistemnya beda, equipment-nya, teknologinya beda ya. Mungkin Bapak Ibu juga harus lihat kalau memang mereka yang tadi masuk sewa gajinya 5 juta gitu kan, diallocate mereka untuk tinggal mungkin 20% dari 5 juta. Nah gitu caranya. Jadi target mereka berapa, lalu lihat indikator biaya hidup, mungkin ambil dari BPS itu berapa sih. Nah dari situ baru dibagi. Oh kalau dengan gaji 5 juta 20% untuk hidup, untuk rumah, berarti kita bisa tagih mereka 800.000 plus berapa.
Jadi ambil indikator itu. Jadi Bapak Ibu nggak akan lari dari sana, ya. Pakai indikator BPS. Mungkin itu yang saya bisa tambahkan. Lainnya adalah mengenai kalau rent free of charge, memang gini kan tadi kan, memang aturan untuk tinggal di apartemen harus dibuat di awal. Rule of the games ya harus dibuat di awal. Bahwa rumah ini nggak forever punya Anda. Rumah ini ada masa tinggalnya. Kalau di China, mereka tuh biasanya boleh tapi satu pohon ya, satu tree. Nah, boleh 30 tahun, 90 tahun gitu, tergantung dari kebijakan masing-masing. Nah, jadi Bapak Ibu harus buat dulu kebijakannya. Itu harus tega buat kebijakannya. Karena kita bukan departemen sosial. Yang nggak tega harus departemen sosial. Kalau kita harus tega. Aturannya begini. Kalau aturannya begini sudah diatur bersama, perubahan aturan itu dibicarakan lagi bersama gitu. Ya kan? Kalau ada partai-partai politik yang mau bantu, ya mereka harus dialokasi di tempat lain karena ini benar-benar untuk orang yang harus ikut dalam aturan tadi, gitu. Ya, jadi kalau memang Bapak Ibu udah lihat bahwa ini ada keterlibatan pihak ketiga untuk hal-hal lain di luar kehidupan masyarakat yang berkeadilan sosial, ya kan? Taruh mereka di rumah sosial. Bapak Ibu harus tega. Kalau nggak tega susah. Yang nggak tega atasan Bapak Ibu aja. Bapak Ibu tetap harus tega. Karena kita bener nggak? Ya kan? Takut nggak kalau tega? Hah? Nggak takut kan? Iya. Kerja profesional, ya kan? Masalah kalau kita bilang yes or no nya harus tegas dari sini. Kalau abu-abu ya sama kita juga gak beres. Ya, mari mulai satu percontohan misalnya UPRS 1 yang lebih tega, 1 yang paling gak tega 9 misalnya. Jadi yang misalnya ini contoh jangan ya. Jadi kalau orang yang nggak mau yang tinggalin ke tempat yang paling gak enak, misalnya paling jauh di Rorotan misalnya. Yang keren tinggal di pasar rumput misalnya, ya kan? Nah mungkin begitu caranya. Jadi bikin aturannya, ya harus tega ya. Yang penting ada aturannya. Jadi harus rule of the game-nya diatur dulu di awal, terus jalankan dengan tegas. Mungkin itu jawabannya. Terima kasih. Menjawab ya Pak Agung ya. Kalau nggak ada hubungi saya 911. Thank you. Terima kasih Bu Naomi. Mungkin sedikit ya, saya mau coba simpulkan terkait pertemuan tadi pencerahan dari Bu Naomi. Yang pertama, kita sebagai pengelola juga harus menggerakkan masyarakat gitu ya, seperti kayak kumpul bareng dan sebagainya, gitu ya, arisan, senang. Karena ini juga penting tuh supaya kita juga menyatu dengan mereka, guyup, dan sehingga mereka juga akhirnya bisa kita ajak untuk merawat gedung ini setidaknya kebersihan dan mematuhi aturan yang ada. Kemudian terkait dengan biaya asuransi perlu juga nanti kita pikirkan ke depannya tahun 2026 mesti kita diskusikan dengan DPRD-nya. Kemudian terkait dengan pengelolaan mungkin ke depan bangunan green juga lebih rumit lagi nih ya. Kita juga sudah ada tuh bangunan green di Jakarta. Mungkin nanti juga kita akan mengundang Bu lagi insya Allah. Kemudian yang keempat berkaitan tadi dengan pelatihan atau juga manajemen serta tadi untuk yang pelaksana seperti tadi yang itu ya mungkin nanti kita agendakan. Lalu yang terakhir adalah kita harus efisien dalam mengelola gedung. Kemudian yang paling penting adalah standarisasi pengelolaan dan juga SOP. Karena ini saya juga khawatir nih teman-teman apakah SOP-nya jalan atau tidak itu kita evaluasi kembali. Mungkin itu dari saya. Terakhir kita tepuk tangan untuk Bu Naomi. Terima kasih selamat siang dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Izin